Dan itu sebuah pencitraan yang paling buruk yang pernah saya lihat dalam diri seorang Agnes Monica. Belum lama ini, penyanyi multitalenta Agnes Monica menjadi topik perbincangan hangat oleh halayak ramai. Menariknya kali ini, bukan soal prestasinya di luar negeri, karena baru-baru ini menghadiri ajang musik paling tertinggi di Amerika Serikat, yakni Grammy Week. Melainkan kali ini, Agnes justru menjadi buah bibir di media internasional, khususnya di Los Angeles, Amerika Serikat. Lantaran artis berusia 26 tahun yang selama ini dikenal dengan prestasi dan semangat yang luar biasa untuk go internasional itu, dinobatkan sebagai salah satu artis dunia yang menduduki peringkat kedua terburuk dalam hal berbusana, versi sebuah website di media Amerika Serikat. Bahkan berdasarkan hasil polling yang dihasilkan dari berbagai event yang diselenggarakan di Hollywood dalam 2 pekan terakhir, nama Agnes masuk dalam peringkat 2 dari 5 artis dunia yang berbusana terburuk dan disejajarkan dengan beberapa nama artis Hollywood seperti Kim Kardashian dan Sarah Jessica Parker. Dari 5 peringkat artis dunia yang dikategorikan sebagai artis wanita dengan penampilan terburuk, nama Agnes merupakan satu-satunya artis yang berasal dari Asia. Tidak hanya itu, Agnes juga dinilai menjadi artis satu-satunya yang paling berani mengenakan busana yang vulgar, melebihi artis-artis Hollywood lainnya. Ya, kritikan tajam dan menjadi pemberitaan heboh di media massa, baik lokal maupun internasional, serta menjadi topik perbincangan di dunia maya tersebut berawal saat Agnes tampil dalam acara Grammy Week, yakni acara hiburan pemanasan sebelum perhelatan musik tertinggi Grammy Award 10 Februari 2013 lalu di Los Angeles, Amerika Serikat. Saat itu, Agnes yang didapuk menyanyikan lagu berjudul Hide and Seek dan diiringi koreografi serta penari latar, nampak seksi dalam balutan busana minim dengan dalaman manik-manik ditutup rompi batik berwarna coklat dan celana jeans dipadu sepatu boots Bellel. Maka seperti inilah penampilan Agnes Monica yang terlihat seksi dalam ajang musik tersebut. Di balik penampilan yang energik dan lincah saat membawakan lagu Hide and Seek miliknya, penampilan Agnes tersebut tak pelak menuai pujian dari penggemarnya lewat akun Twitternya. Tidak hanya itu, penampilan Agnes pun sempat masuk dalam artikel majalah musik ternama di Amerika, Rolling Stone. Tapi di antara pujian yang datang dari penggemar Agnes, ternyata banyak pula yang mengkritik penampilannya saat itu. Menanggapi berbagai kritikan terhadap dirinya, Agnes pun memberikan jawaban di akun Twitternya dalam bahasa Inggris yang berarti seperti berikut ini. Lucu rasanya saat orang-orang merasa jauh lebih tahu tentang kita dibanding diri kita sendiri, membuat komentar tanpa mengetahui kedua sisi cerita. Meski berusaha mengangkat citra batik dengan cara yang lebih modern, namun gaya busana Agnes ternyata dinilai norak dan kuno yang justru mengadaptasi dari penampilan bintang luar seperti Jodie Foster dan Julia Roberts di tahun 1990. Bahkan menurut pengamat fashion dan gaya hidup Sonny Muhlikson yang ditemui tim Halo Selebriti kemarin, menyebut inilah penampilan terburuk Agnes selama dirinya malang melintang di dunia entertainment. Apalagi ia hadir di acara bergengsi yang diselenggarakan di Hollywood sebagai salah satu sentra dunia fashion dan hiburan, terlebih bila harus melintasi red carpet. Well, ini adalah pengalaman pertama buat Agnes Monica. Jadi ini adalah keterpurukan yang paling parah di dalam dunia selebriti. Jadi sudah dinobatkan sebagai terburuk, apalagi itu internasional gitu. Padahal secara penampilan dia seharusnya harus bercita rasa internasional. Nah, ini yang membuat saya agak sedikit mau mengkritisi gitu, bahwa penampilannya itu kuno sekali, kemudian jelek,
Bahkan kalau misalnya dibandingkan dengan Jodie Foster masih remaja pada saat dia memerankan dirinya sebagai perempuan jalanan di Taxi Driver, elegansinya masih ada walaupun sama-sama pakai hot pants, tapi atasannya masih elegan. Yang ini sepertinya ada gambaran seperti kalau di Julia Roberts itu filmnya berjudul Erin Brockovich. Jadi itu perempuan yang agak-agak penampilannya itu agak sedikit slut. Sementara itu dari kacamata pengamat musik band Sleo, sudah sepantasnya seorang Agnes Monica memiliki manajemen internasional terkait dengan mulai kerapnya Agnes menjadi bahan pembicaraan di kancah global, khususnya tentang penampilan yang dianggap jauh dari budaya timur. Sebetulnya kadang-kadang pemilihan macam ini kan menunjukkan bahwa dia dilihat orang. Nah, celakanya kalau dilihat orang yang negatifnya itu kan yang sebetulnya nggak menarik gitu ya. Memang di sana memang ada pemilihan kostum terburuk segala macam itu ada di polling itu, termasuk di mereka yang datang pada event-event internasional, misalnya kayak Grammy, pemilihan Oscar, itu selalu ada beberapa hal yang dikomentari dari sisi kostumnya. Nah, untuk itulah sebetulnya gagasan untuk membuat sesuatu itu agar lebih menarik adalah manajemen internasional tadi. Saya bisa bayangin kalau Agnes itu datang ke sana, dia memakai batik dengan kesan-kesan masih tetap anak muda, tapi itu adalah batik, bukan seperti model yang dia buat yang minim seperti itu. Maka kesan itu akan lebih menonjol keindonesiaannya. Itulah yang sebetulnya gagasan seperti inilah yang mungkin bisa dilakukan oleh manajemen internasional tadi. Sebab terus terang kalau manajemen lokal seringkali dia tidak seperti halnya pola manajemen yang lebih besar. Contohnya misalnya ada personal manager, kemudian ada road manager, ada yang berkaitan dengan beberapa hal yang berkaitan dengan kostum misalnya, atau tata panggung dan lain-lain. Saya tahu Agnes memiliki kapabilitas, memiliki satu bakat yang luar biasa. Hampir semua video klipnya itu adalah gagasan dia, termasuk beberapa hal yang berkaitan dengan penulisan lirik dan lain-lain. Tapi pasti ada sesuatu yang luput dari perhatian dia pada saat dia memasuki satu area yang besar seperti itu. Dan itulah yang menarik. Jangan lupa bahwa pada saat Agnes memenuhi undangan untuk menjadi host di Red Carpet pada tahun 2010 di American Music Award, pada saat itulah sebetulnya sudah ada indikasi bahwa penyanyi Indonesia ini akan memasuki satu area yang lebih besar, dan pada saat itulah kehati-hatian harus ada pada mereka. Itulah Agnes Monica yang kerap menuai pro dan kontra di balik kesuksesan dirinya yang berhasil mewujudkan mimpinya untuk go internasional. Namun ibarat tidak ada gading yang tak retak, seseorang belum layak disebut berhasil jika belum ditempa dengan berbagai cobaan. Kendati kesuksesan telah berhasil diraihnya, namun penampilan Agnes kerap kali menuai pro kontra karena dianggap tidak mencerminkan budaya ketimuran. Lantas bagaimana seharusnya selebritas negeri ini menampilkan cita rasa Indonesia dalam berpenampilan di panggung internasional? Saat Anda berpenampilan, kenapa Anda nggak belajar dari senior Anda? Gitu loh. Ya kan? Yang go internasional siapa gitu, misalnya Anggun gitu ya. Anggun dalam memperlakukan dirinya, dia tidak akan melakukan hal yang berlebih karena dia sudah mempunyai eksotik asiatik yang sudah memiliki karisma yang beda dengan orang-orang bule yang ada. Tapi kalau misalnya Anda menjadi bule dadakan, nah itu fatal gitu. Memang dari pertama kali aku buat album yang And the Story Goes, aku memang sudah menetapkan kalau image aku tetap harus berantakan, harus anak muda, harus energik. Kalau kita mau ngomong, oh mendingan lo kalau orang Indonesia aja. Dari selama ini hampir 20 tahun, gue nggak pernah ngelihat ada orang pakai kebaya lagi jalan-jalan. Ya kan? Semua orang pakai jeans. Jeans itu dari mana? Jeans itu dari luar. Ya berarti mereka yang pakai jeans ngikut-ngikut orang luar dong. Ngiblat ke Amerika dong. Atau ngiblat ke kemana dong. Sementara ya kalau mau dilihat dari Indonesianya, harusnya lo pakai kebaya dong kalau lagi jalan ke mall. Bener gak? Ya cuman kadang-kadang ya itulah orang-orang yang mungkin kadang-kadang pertama, kadang-kadang orang yang ngomong kayak gitu nggak mikir sebelum ngomong,
gitu, nggak mikir sebelum ngomong. Atau yang kedua, mereka tidak tahu, tapi asal ngomong. Nah itu lebih parah. Kalau tahu tapi ngomong masih mending, tapi kalau tidak tahu tapi sok ngomong itu kan artinya sok tahu, dan itu 2 kali bodoh, bener nggak? Nah ya kalau aku sih sama orang-orang kayak gitu yang nggak ngerti tapi mau sok-sok kayaknya ngejudge aku atau kayak gimana, aku ketawain aja. Cap arogan dan sombong serta kerap berpenampilan ala kebarat-baratan memang seolah tak bisa dilepaskan dari sosok Agnes. Tapi semua itu seolah dibuktikan Agnes lewat keberhasilannya menapaki langkah go internasional. Bagaimana tidak? Selain berkesempatan untuk berdua dengan penyanyi sekelas Michael Bolton dan produser musik terbaik dunia Timbaland, Agnes pun rela mondar-mandir Jakarta Los Angeles demi meraih impiannya menjadi artis go internasional. Sesuai dengan moto hidupnya, Dream, Believe, and Make It Happen, yang kerap ia dengung-dengungkan membawa Agnes akhirnya bisa meraih mimpinya. Bahwa it's not true. You can beat your own capacity. You can outgrow your capacity. You can outdo yourself. Tapi kan biasanya seperti orang ya, kadang-kadang kalau belum ada buktinya, belum ada orang yang ngomong, suka lupa gitu sih ya kan. Makanya aku perlu ngingetin ini loh. Aku tuh dulu punya dream kayak gini, and I actually made it happen. I actually did it.